Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manta Fidela Mauliana dengan NPM 2050300055 dari kelas B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pasundan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Meiti Suratiningsih, SPD MPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pembahasan pada kali ini. Baik, topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama tentang bahasa, yang kedua alih kode, yang ketiga campur kode, yang keempat yaitu perbedaan dan persamaan antara alih kode dan campur kode, dan yang terakhir yaitu hasil analisis. Baik, pembahasan pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu alih kode. Menurut Nababan, bahwa konsep alih kode ini mencangkup juga kejadian pada waktu kita beralih dari suatu ragam bahasa yang satu ke ragam bahasa yang lain, misalnya ragam formal ke ragam santai, dari kromo inggil atau bahasa Jawa ke bahasa ngoko, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu campur kode. Menurut Nababan, campur kode adalah suatu keadaan berbahasa di mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak tutur. Yang keempat yaitu perbedaan dan persamaan antara alih kode dan campur kode. Persamaan alih kode dan campur kode yaitu keduanya peristiwa yang sangat lazim di dalam masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. Namun terdapat perbedaan yang cukup nyata, yaitu alih kode terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan masih memiliki otonomi masing-masing yang dilakukan dengan sengaja karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonomi, sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan atau pitches saja, tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. Nah, tadi kamu gimana rapotnya? Udah, madam sama bunda. Jadi bundamu ke sekolah tadi? Iya, Ya, terus piye hasilnya? lumayan. Nah, terus ada yang dibawa KKM nggak? Ada Apa itu? bahasa Sunda. Kok bisa lo? Kan kamu tahu udah belajar. Apa kamu nggak hanya torin? Udah nontonin. Terus berapa nilainya? 30. Tuh, pinter deh. Terus kamu udah ini tanya ke bu guru? Udah tadi. Terus dijawab? Cuma Hah? dibaca doang. Dibalas. Oh, mungkin ibunya sibuk ya. Nah, terus nanti gimana solusinya? Kalau kayak gitu apa iki ono remedial? Nggak tahu. Tahu. Lalu kamu udah belajar lagi nggak? Gimana sih? Piye kok yang ngono iku pengen nilai sing apik. Nah, terus gimana itu apa namanya masalah vaksin? Besok di puskesmas hari Senin. Di sekolah nggak ono? Nggak ada. Udah lah, terus kue wis ngomong karo bunda. Wes. Piye solusine? Besok Senin ke puskesmas. Nah, puskesmas dia Iya. termasuk apa? Papa. Gelem papai. Belum. Soalnya kan ada peraturan di sekolah. Kalau kamunya nggak vaksin, nanti tatapmu gak oleh sekolah. Wani bisa vaksin. Wani. Wani, berani. Benar.
Nah, itu peraturannya supaya kamu nggak kena corona. Yo, saiki corona kan macam-macam. Sekarang ada tambahan lagi. Kamu harus nurut peraturan, pakai masker, cuci tangan. Kamu pakai nggak? Pakai. Kayak Benar. Ayo, saiki yang penting kamu harus berusaha untuk mengejar nilai yang bagus lagi supaya iso naik kelas. Yo, nurut nggak? aduh, Benar. Ya, bener. ya wes. Lagi apa yang kamu mau ditanyain ke mama? Nggak ada. Yang sehat ya. Mudah-mudahan nanti ini di sekolah juga, nah, kalau tatap muka semuanya bisa lancar, wis gak prei-prei maneh. Yo, bisa sekolah lancar terus, moga-moga corona hilang. Ya. Hah? Amin. Amin. Saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah saya dapatkan, yaitu dengan Ibu Ana. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana awalnya keluarga Ibu bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa? Karena kebiasaan ya, karena dari Jawa ke Sunda ya minimal ya harus mengetahui bahasa setempat. Karena kalau di sini kan ya sering mendengar, sering diucapin, ya otomatis mengikuti bahasa yang di sini. Selanjutnya, apakah Ibu dan keluarga bisa berbahasa daerah sini? Insya Allah bisa, karena sering mendengar dan komunikasi di lingkungan sini. Awalnya mempelajari bahasa tersebut dengan sendiri atau bagaimana? Karena sering mendengar keseharian digunakan untuk bahasa komunikasi tiap hari, jadi nggak belajar lagi, jadi otomatis. Apakah ada hal yang menyulitkan dalam berkomunikasi seperti ini? Kesulitan ada, misalkan bahasa di Surabaya teh halus, di bahasa Sunda teh kasar. Jadi kalau kita mau memakai bahasa Sunda teh harus mikir dulu, takut salah. Apakah ada keunikan sendiri dengan bahasa ragam yang Ibu lakukan? Alhamdulillah banyak macam bahasa kita. Jadi kadang-kadang bingung gitu, artinya ini begini, artinya ini begini. Baiknya di situ. Yang terakhir, apakah penggunaan berbagai bahasa ini dilakukan secara refleks begitu saja atau memang sudah terpikirkan sebelum berbicara? Refleks ya, otomatis refleks karena kita komunikasi dengan yang kita temui di sini. Jadi kalau terpikirkan nggak bisa kan, karena kita harus mikir. Baik, mungkin itu saja hasil analisis dan materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan hasil analisis serta pembahasan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada responden yang bersedia untuk saya wawancarai dan kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik yaitu Ibu Meiti Suratiningsih, SPD MPD, dan juga tak lupa kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam melakukan analisis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.